Kalau saya kerja di satu perusahaan, job desk-nya ini sepakat gajinya segini, tapi kemudian saya korupsi waktu sehingga hasilnya tidak sesuai yang disepakati, itu riba itu. Dapat gaji buta disebutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, jadi judul yang dipilih hari ini adalah hikmah di balik ketentuan jual beli ya, atau muamalah. Ini adalah pengantar ya. Yang insya Allah secara bertahap saya akan mulai masuk ke hikmah di balik semua hukum-hukum muamalah. Ya semoga Allah memberi kemudahan ya di dalam mempelajarinya dan juga men-sharingnya ya kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada hikmah yang kita bisa ambil dan itu bisa menjadi panduan bagi kita menyelenggarakan semua urusan terkait dengan pola hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Baik, ini saya akan langsung mulai dari Quran Surat At-Taubah, Quran Surat 9 ayat 111. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa dan harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Mereka berperang di jalan Allah, baik mereka membunuh ataupun terbunuh, sebagai janji yang hak dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita lihat di struktur kalimat, di awal ayatnya ya, bunyinya adalah sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa dan harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Nah jadi tentu ini luar biasa ya. Sebenarnya kan kita hadir nih, ya Allah juga yang menciptakan. Dan semua harta yang kita miliki hari ini pun atas izin Allah ya. Nah tapi kemudian dengan semua pemberian Allah itu, Allah kemudian menawarkan gitu ya, siapa yang mau bermuamalah dengan Allah. Nah ini adalah sebuah nilai tukar yang sebenarnya tidak seimbang ya, karena kehidupan dunia itu kan pendek ya sahabat-sahabat. Ya paling berapa, nggak nyampe 100 tahun lah ya rata-rata ya, mungkin kalau sekarang ya 70-an gitu ya, di atas 60 udah bonus. Nah tapi ini akan Allah ganjar dengan sebuah kehidupan yang abadi gitu. Jadi kalau di dunia ini perumpamaannya ya manusia ada itu bahkan tidak sampai 1 atau setengah hari gitu. Tapi dengan kehidupan yang pendek itu Allah memberikan tukarannya itu surga gitu. Tapi itu nanti ya. Sementara untuk saat ini pun kita sudah sering bahas bahwa ada yang disebut surga dunia ya, di mana Allah menurunkan buah-buahan surga gitu ya, yang nanti akan menjadi makanan ya, rizki bagi para penduduk di surga kelak gitu. Tapi ada yang hari ini buah-buahannya sudah diberikan rasanya ya, dinikmati di dunia ini. Makanya ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendaki baginya dijadikan penduduk surga, maka Allah mudahkan baginya untuk beramal amalan-amalan penduduk surga gitu. Jadi kalau orang hari ini kan susah ya, berbuat baik itu sangat sulit gitu.
menjadi orang yang baik itu sulit sekali gitu. Hari ini pun kita masih banyak keburukan nih di dalam dada kita. Tapi kalau secara lahiriah tidak terlalu merembes keluar itu udah baik ya, artinya ada pakaian takwa. Tapi kalau orang yang sama sekali tidak ada pakaian takwa, maka keburukan yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya akan kelihatan dalam bentuk pakaian lahir dan pakaian batin ya. Jadi pasti akhlaknya buruk ya. Orangnya sombong, orangnya kikir, banyak kekhawatiran dalam kehidupan, banyak melakukan kecurangan, ya banyak hal lah. Semua keburukan-keburukan itu akan kelihatan ya. Pemarah, pendendam gitu kan ya. Nah tapi kalau hari ini kita katakan di hati, di level hati itu masih ada ya potensi-potensi itu, tapi kita berusaha untuk tidak mengikutinya, atau seminimalnya tidak mengekspresikannya lah kepada makhluk ya. Misalkan lagi ditimpa kesulitan, maka dia bisa tetap senyum gitu. Karena ada satu pengetahuan di situ bahwa semua kesulitan yang hadir hari ini atas izin Allah. Dan sebenarnya Allah mudah bisa mengangkat kapanpun kalau kitanya menyikapi dengan benar ya. Jadi menyikapi itu belum tentu harus berbuat sesuatu ya secara aksi, tapi lebih sikap aja gitu. Ya, menerima dulu, sabar dulu sebentar, tiba-tiba ada jalan keluar. Misalkan begitu ya. Belum berbuat sudah Allah kasih ketenangan, sudah Allah kasih inspirasi untuk menempuh satu jalan yang di situ ada solusinya gitu. Nah, jadi tadi bahwa di dunia ini orang-orang yang kemudian dimudahkan untuk menjadi baik atau berbuat baik itu pasti atas rahmat Allah gitu, bukan karena kekuatannya sendiri. Nah kalau orang hari ini merasa sudah bisa beribadah, sudah bisa tadi ya gemar mengkaji ilmu Al-Quran khususnya, yaitu karena nikmat Allah semata gitu. Kita pun nggak tahu ya, tiba-tiba hari ini kan tidak semua dari kita diawali dari senang untuk mendengarkan Al-Quran ya. Apalagi membaca, merenungi ya kehidupan tuh enggak rasanya ya. Bahkan sholat pun mungkin masih banyak yang jauh sebelumnya itu belum istiqomah lah gitu ya. Sholat yang wajib pun masih belang bentong istilahnya. Tapi kalau hari ini sudah bisa menegakkan sholat yang 5 waktu, terlepas dari hatinya masih susah khusyuk gitu ya, itu juga sudah pertolongan yang luar biasa. Nah tentu kita mohon pada Allah agar disempurnakan, jadi bukan hanya secara lahiriah. Kalau hari ini banyak yang kita masih memaksakan diri, kita ingin Allah memberikan kemudahan ya, sehingga hatinya pun menyenangi, menggemari gitu ya, untuk mendekat kepada Allah. Karena akan merasakan satu ketenangan di sana. Nah, jadi Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa dan harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga gitu. Nah, tapi maknanya di sini ya adalah bahwa kecenderungan manusia itu kan memang mengikuti hawa nafsunya gitu. Mengikuti hawa nafsunya. Tapi karena di sini mukmin ya. Kalimatnya itu inallaha ya ashtaro minal mu'min ya. Ini kategorinya sudah mukmin, sudah beriman tapi masih ada kecenderungan mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, caranya Allah itu membeli jiwa dan hartanya untuk memberikan sorga gitu kan. Dia akan ditutup jalan-jalan yang bukan jalan yang seharusnya dia tempuh gitu. Dia akan dimudahkan untuk menapaki siratal mustaqimnya ya. Meskipun nggak mudah, pasti sulit gitu ya. Nah, karena Allah ingin memberikan surga ya, surga dunia gitu. Ingin memberikan satu bidang, satu pekerjaan, satu amalan, kalau itu dia kerjakan hari ini di dunia gitu,
dia akan banyak memperoleh kenikmatan dari sisi Allah gitu. Tapi karena tadi kecenderungannya untuk melenceng, maka Allah seperti menutup dunianya gitu. Ya, ya kira-kira ya seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Nah, padahal Allah itu kayak sekarang takdir kita, Allah yang mengatur ya. Ketika kita seorang mukmin, kita sholat, kita mohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim, tapi di luar sholat kita masih hawanya itu ingin mengejar dunia. Nah, bukan sesuatu yang aneh bagi seorang mukmin ketika niat dan tujuannya itu mengejar dunia, jalannya lebih susah ketimbang orang-orang yang tidak beriman gitu. Karena otomatis Allah sudah mulai menjaga kan begitu ya. Nah itu kan sebenarnya tadi harta dan jiwanya, jiwa itu terkait dengan kekayaan jiwa, semua kemampuan yang ada di dalam dirinya dan semua bahan baku ya di luar dirinya ya, aset-aset sumber daya itu seakan-akan Allah lock, tidak bisa dibelanjakan atau dimuamalahkan di jalan yang tidak hak gitu. Itu kadar Allah itu seperti itu gitu. Nah, bertahap orang kemudian butuh waktu untuk bisa menyadari bahwa apa yang Allah aturkan hari ini dalam kehidupan masing-masing, kalau orang itu mampu berprasangka baik ya kepada Allah dan ilmunya bertambah pengenalannya, dari yang awalnya terpaksa karena Allah halangi, lama-lama dia jadi paham kenapa Allah menghalangi. Sehingga dia akan dengan sukarela ikut gitu ya, karena dia tahu bahwa yang Allah sediakan tuh lebih baik dari cita-citanya sendiri yang dia mampu bayangkan gitu ya. Nah, nanti ketika dia kemudian masuk ke amal-amal yang spesifik, baru kelihatan tuh. Ini kan terkait dengan jual beli dengan upah ya. Allah yang akan mengupah gitu, sahabat-sahabat. Nanti kita akan lihat. Ini terkait dengan ijaroh nih. Nah, ini yang kedua adalah di Quran Surat Al-Qasas, Quran Surat 28 ayat 26. Ini sebaik-baik mitra ijaroh ya. Ijaroh itu sewa, jadi sewa tenaga, ya sewa rumah, sewa tanah, itu semua ijaroh namanya. Jadi kalau orang bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja pada orang lain menerima gaji, itu namanya upah ya, itu namanya ijaroh ya. Dia menyewakan keahlian atau tenaganya ya, dibayar oleh orang itu dengan satu kompensasi berupa upah ya, dalam bentuk nominal ya kalau kita ya. Allah juga sama gitu. Kalau kita bekerja untuk Allah itu, Allah akan mengupah setiap orang gitu. Nah, kita lihat di sini ini kisahnya Nabi Musa ya. Berkata salah seorang dari kedua perempuan itu, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja ya, atau orang yang diberi upah. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Jadi di sini orang yang kuat dan dapat dipercaya ya, al-amin gitu ya, amanah gitu. Itu adalah sebaik-baik orang yang kalau kita mau cari karyawan tuh, mitra muamalah yang mau kita sewa keahliannya atau kita jadikan karyawan tetap, itu pasti kriteria terbaiknya adalah yang kuat, yang kompeten, yang punya kemampuan ya dalam bidangnya tentunya ya. Kalau orang bukan dalam bidangnya tidak akan mungkin bisa amanah gitu dan tidak akan mungkin bisa sempurna gitu. Tapi kalau orang itu memang tadi ya kompeten pada bidangnya dan juga amanah, itu sebaik-baik mitra muamalah. Demikian juga di ayat yang sebelumnya, Allah pun memilih dari manusia siapa yang akan Allah ajak menjadi mitra muamalah gitu. Jadi kalau orang itu terus ya membangun dirinya dengan semua karunia Allah menjadi orang yang bersyukur dan Allah tambah nikmatnya sehingga dia semakin menguasai bidangnya dan juga dia takwa ya atau takut kepada Allah ya.
Nah, itu pasti kriteria orang-orang yang kemudian Allah akan pilih untuk diberikan sorga dunia maupun akhirat gitu. Jadi kebahagiaan di dunia itu mahal gitu. Kesejahteraan lahir batin ya. Kan kita sudah bahas banyak orang yang secara dunianya terbangun tapi secara batinnya tidak gitu. Dan yang pasti sudah punya berbagai macam harta, kesuksesan tapi tidak pernah menemukan ketenangan gitu. Tapi ini beda kalau yang muamalah dengan Allah itu lahir batin ya. Sejahtera semua gitu ya. Hidupnya akan semangat karena passion dalam satu bidang yang Allah mudahkan. Di situ dia bisa memberi manfaat buat banyak orang dan juga sekaligus berbakti kepada Allah gitu. Itu koordinat yang Allah sediakan terbaik bagi setiap orang yang harus dicari. Nah, jadi ini di kisah Nabi Musa seperti itu. Kriteria mitra muamalah dalam kaitannya dengan ijarah adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, kemudian kita lihat modal dasar dari muamalah ya. Ini di Quran Surat Hud, Quran Surat 11 ayat 85 sampai 86. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbanglah dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap sesuatu apapun, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi ini spesifik, berbuat jahatnya itu dengan merusak bumi gitu ya. Merusak bumi itu ada hadisnya gitu ya. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya kan. Seperti itu. Jadi kalau urusan di bumi ini dipegang oleh orang yang tidak tepat atau tidak amanah di situ, pasti rusak urusan. Urusan keulamaan, urusan keumaroan, urusan perdagangan, semua dipegang oleh orang-orang yang memang bukan bidangnya di situ. Jadi bidang itu bukan hanya kompetensi secara skill, tapi juga tirai batin ya, karakter. Ya. Kalau di perdagangan itu orangnya lemah, punya kecenderungannya apa ya, takut persaingan, ya, takut rugi, masuk ke perdagangan pasti akan melakukan kecurangan. Ya, tapi kalau orangnya itu fair, ya, orangnya tawakal masuk ke perdagangan, dia nggak takut dengan kerugian. Dia akan terus selenggarakan jual belinya dengan sebaik-baiknya. Yang sebenarnya kalau dia melakukan itu, ya konsumen pun akan kemudian menjadikan dia langganan gitu ya. Karena penjualnya baik, komitmen gitu kan ya, tepat waktu, barangnya selalu bagus gitu. Dan nggak pernah berbuat curang, ya pasti laris gitu. Lama-lama orang juga akan mencari pedagang yang seperti itu gitu. Nah, jadi apa namanya, berbuat kerusakan ini adalah terkait dengan tadi kejahatan yang berbuat kerusakan karena menempati satu tempat yang nggak pas gitu. Orang juga misalkan bercita-cita mau jadi ulama tapi hanya ingin penghormatan manusia ya, itu akan korup ya. Orang yang mau jadi ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling tawadu, ya, paling ingin memberi manfaat ke manusia dan tidak mengharapkan jabatan apapun. Gitu. Ya, kalau ulama, karena sekarang umum ya di mana-mana di dunia politik ada ustadznya gitu kan ya. Ketika kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang agama, kita punya daya pengaruh yang besar. Banyak masyarakat yang kadang ya ikut aja begitu aja gitu. Ikut ustadz tapi nggak baca Al-Qur'annya sendiri misalkan ya. Jadi mengkultuskan sebuah figur ya. Nah, orang-orang yang punya daya pengaruh besar, punya pengikut banyak, biasanya dipinang lah oleh orang-orang politik kan, karena dia butuh suaranya gitu. Nah, kalau seorang ulama tidak Allah kasih karakter yang khas, nggak akan kuat menahan godaan itu maksudnya gitu. Nah, saya lanjut ya ayatnya ya.
Jadi tadi sampai berbuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan ya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya adalah yang tersisa dari Allah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, ya. Dan bukanlah aku atasmu seorang penjaga gitu. Ini akan bicara usulnya riba sebenarnya ya. Jadi yang tersisa dari Allah adalah lebih baik bagimu gitu. Jadi kalau manusia itu tadi beriman, dia mohon terus kepada Allah agar ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim, tidak mau hidupnya itu diserahkan kepada dirinya sendiri karena manusia itu pada dasarnya banyak potensi salahnya gitu ya. Nah, dia selalu mohon perlindungan kepada Allah. Jika diri ini bergerak melakukan kebaikan tapi di dalamnya disusupi oleh hawa nafsu, ambisi yang tidak hak, mohon kepada Allah agar Allah yang mengkoreksi misalkan gitu ya. Wah, itu langsung tuh di lapangannya Allah akan jaga gitu kan ya. Ketika dia sedikit aja salah langsung ditegur, kira-kira begitu. Nah, sehingga akan banyak peluang-peluang yang kalau orang lain bisa mengambil ya, kalau dia nggak bisa. Kenapa? Karena sangat dijaga ketat oleh Allah gitu. Ya kalau orang yang istidraj kan Allah biarkan aja ya. Semua boleh dia dapat, dia ambil ya, dia terserah mau tersesat kemana dia Allah biarkan gitu. Tapi kalau yang ini setiap kali dia ngambil yang salah dipotong, setiap kali ngambil yang salah dipotong. Itu yang maksudnya yang tersisa dari Allah lebih baik. Ya. Kalau kita orang yang beriman dan berharap agar Allah itu menunjuki kita, menjaga kita di atas jalan yang lurus, maka ketika kita bergerak dan kita berbuat hal-hal yang mungkin tidak Allah ridhoi, itu semua akan ada potongan jegalan. Nah, yang sisanya yang Allah biarkan itu yang terbaik. Ya. Sebenarnya justru di situ letak keutamaannya dia gitu. Kalau dia bisa move on, tapi kan manusia kalau dipotong apa yang dia miliki sebelumnya, kemudian doanya terus minta dikembalikan lagi yang kemarin Allah ambil gitu ya. Jangan-jangan dulunya sebelum dia sholat benar, ya, kemudian baca Al-Quran, mohon terus ke Allah, dulunya malah gampang hidupnya. Karena mau yang halal, mau yang haram, semua Allah biarin gitu. Tapi setelah dia sudah mulai berserah diri, sudah mulai beriman, yang haram Allah akan tutup. Hanya yang halal yang dibuka. Kalau dia terus mengikuti yang halalnya, sampai ketemu yang toyibnya gitu. Nah, di balik yang toyib itu, yang terbaik bagi setiap orang, di situ tuh rizki terbesar gitu. Di situ sorga dunianya sebenarnya. Nah, kita lanjut. Jadi modal dasar orang adalah semakin kita spesifik ya kepada Allah itu berdoa, semakin kita mendekat ke Allah, semakin Allah akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang spesifik, yang terbaik bagi kita gitu. Nah, itu adalah modalnya sebenarnya ya. Nah, rata-rata orang tidak menemukan karena masih mempertuhankan hawa nafsunya kan. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-ilah gitu. Jadi ini hanya orang yang tauhid yang bisa dikasih, yang tidak mempertuhankan hawa nafsu. Nah, makanya agama Islam ya aslama, berserah diri kepada pengaturan Allah yang terbaik. Tapi berserah diri kan butuh ilmu ya, bukan hanya pasrah tanpa paham gitu. Berserah diri itu kita sukarela menyerahkan diri gitu, karena kita tahu Allah yang paling tahu yang sebelum dan sesudah gitu. Bahkan kalau misalkan kita menghadapi satu pertempuran tertentu nih di depan nih, Allah udah tahu dia akan menang atau kalah kan. Yang dia lakukan apa? Ya hanya berusaha ikhtiar sebaik-baiknya sambil tawakal. Kalau ternyata ditimpa oleh kekalahan, dia harus langsung sadar, Allah udah tahu kok saya pasti kalah, berarti Allah lagi mau menguji barangkali sejauh apa kesabarannya gitu ya. Itu pengetahuan itu akan merubah banyak ya cara kita menyikapi gitu. Nah, kita lihat modal pokok harta nih. Di Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 278 dan 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Jika kamu adalah orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya,
maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Tidaklah kamu berbuat zolim atau merugikan orang lain, dan tidak pula kamu akan dizolimi atau dirugikan. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang mengambil riba itu nanti saya jelaskan sedikit ya, ini karena pengantar masuk jual beli sebenarnya. Nah, jadi jika kita bertaubat dari mengambil sesuatu yang riba, ya, maka Allah akan kembalikan modal dasarnya. Ya. Nah, dia harus membangun kehidupannya di atas modal dasar itu. Itu bahan baku yang paling hak yang Allah sediakan. Kalau dia mensyukuri atau membangun kehidupannya di atas modal itu akan jadi gitu. Dunia akhirat gitu. Tapi kalau dia membangun pola kehidupannya di atas modal dasar yang tidak sebenarnya bukan bagiannya, ya itu akan banyak potensi dihancurkan gitu. Dia membangun kehidupan dengan cara yang salah, suatu ketika dia bertaubat, dibersihin lagi yang salahnya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang orang bertaubat, beriman, tiba-tiba yang haram-haram dari yang dulu dia pernah ambil, Allah bersihin dulu sebelum diganti dengan rezeki yang lebih bersih. Ya kayak cangkir air kopi masih ada ampasnya, nggak bisa langsung diisi air putih. Jadi harus dicuci, bersihin dulu wadahnya, baru digantikan oleh rezeki yang lebih baik gitu. Nah biasanya orang nggak tahan ketika lagi proses pengurasan wadah gitu ya. Padahal Allah tuh mau ganti rezekinya dengan yang lebih baik. Tapi harus sabar untuk menerima kisos dari kesalahannya dia yang dulu ya. Makanya yang minggu lalu kita bahas, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan berbagai macam ibadah kecuali kesulitan dalam mencari penghidupan. Karena itu ketika Allah sedang meriset wadahnya untuk disiapkan menerima rezeki terbaiknya gitu ya. Dipuasakan dulu. Kalau badan itu makan makanan yang haram kan beredar di peredaran darah selama 40 hari. Bayangin ya, susah banget ya untuk menjaga tubuh kita bebas dari zat yang haram. Itu 40 hari itu untuk membersihkan sistem tubuh saja gitu. Jadi dia mungkin puasa ya detox ya, puasa, detox, mohon ampun ke Allah ya, menjaga makanan, setelah 40 hari baru bersih. Bayangin betapa sulitnya ya membersihkan wadah itu gitu. Nah, kita coba lanjut dulu. Nah, ini jadi pengantar aja, ada riba samar yang sulit dihindari. Jadi kita biasa riba itu pusing dengan bunga bank dan sebagainya ya. Sebenarnya riba yang jenis itu, riba nasiah namanya, riba penangguhan, itu sudah selesai di zaman Rasulullah juga sudah dijelaskan gitu. Itu ketika terjadi di salah satu pamannya Nabi ya. Jadi bahwa riba penangguhan itu adalah ketika orang meminjam uang kepada kita, kemudian ditentukan jatuh temponya, ketika jatuh tempo dia nggak bisa bayar, mundur, dikasihlah tambahan, itu bunga. Nah itu riba nasiah. Nah Rasulullah tidak memperbolehkan itu. Dan sementara di Al-Quran juga sama. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka hendaklah engkau memberi waktu tempo kan, menunda ya. Atau jika engkau mau menyedekahkannya, ya mau itu sebagian atau keseluruhan, itu lebih baik bagimu. Ya. Tapi sebelum meminjamkan, kita juga harus tahu dulu ada hukum meminjamkan sebelumnya. Kita minjemin aja ke orang, jatuh tempo ternyata pada nggak bisa bayar gitu. Ya kita kan hukum utang piutang juga harus tahu orang itu berutang untuk apa. Kebanyakan kan orang berutang untuk nutup hutang ya. Hidupnya sulit, hutang di mana-mana, jatuh tempo, dikejar-kejar debt collector, nyari hutang lain untuk nutup hutang. Kalau kayak gitu akan terus jadi bola api. Justru harus dihadapi hutang itu dengan tawakal ke Allah gitu. Kalau ini kan akhirnya dia jadi gali lubang tutup lubang. Ya selamanya tidak akan ketemu solusi. Kenapa? Karena lebih mengandalkan pertolongan makhluk ya. Gali lubang tutup lubang, takut dimarahin sama yang meminjamkan sebelumnya.
Padahal kalau dia kemudian berani untuk menghadapi dengan dimarahin, diomelin, sabar sambil berharap ke Allah, sambil berusaha, justru itu kisosnya sebenarnya. Akan dikasih jalan keluar. Makanya kaidah di fikih, orang nggak boleh berhutang untuk nutup hutang. Gitu. Karena hutang itu hanya Allah yang bisa ngebebasin. Allah yang ngasih inspirasi, rizkinya dibuka, ya supaya apa-apa yang defisit sebelumnya dalam kehidupannya bisa ditambal. Ya karena orang nggak tahu juga harus bayar utang dari mana sumbernya. Berarti dia butuh rizki yang tak terduga. Gitu. Itu kan takwa ya. Nah kita lihat di Al-Baqarah nih, jadi saya tadi sampaikan itu riba yang jelas ya. Hari ini kita kan bahas itu terus ya. Bunga bank lah, apa namanya pinjaman gitu kan. Itu mah udah jelas sebenarnya ya. Ya kalau di level perorangan, memberikan pinjaman ke saudaranya, kemudian mengatakan ya seminimalnya kayak sama di bank, itu otomatis riba ya. Tapi kalau dia bentuknya pinjamannya di perbankan, itu saya sampaikan dalam tanda kutip debatable gitu ya. Karena untuk mengelola sebuah sistem yang hari ini sistem yang berlaku itu ya seperti itu gitu. Kecuali orang Islam punya sistem yang lebih baik ya, bisa menggantikan keseluruhan gitu ya. Tapi ekonomi secara keseluruhan itu sudah berbeda kebutuhan kecepatannya sehingga instrumennya pun membutuhkan yang sesuai. Nah, ya itu debatable lah ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di bab-bab riba mungkin ya, jika Allah menghendaki. Nah, kita lihat di sini di Al-Baqarah 275, orang-orang yang memakan riba, ya, tidaklah mereka dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang mempengaruhinya syaitan melalui sentuhan. Ya. Demikianlah itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama kayak riba gitu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya pelajaran dari Robnya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, dan urusannya terserah kepada Allah. Tapi barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Riba ini dosa yang besar ya. Orang yang kekal di neraka tuh, bukan orang yang bisa terus dibersihkan dosanya setelah selesai dikeluarkan dari neraka. Riba itu kejahatan yang sistemik gitu ya, yang mempengaruhi banyak pengerusakan di muka bumi gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jual beli tidak sama dengan riba, tapi mirip gitu. Nah, ketika orang tidak memahami esensinya, ya dia mengatakan oh ini nggak riba, ini ada barangnya, ini jual beli gitu kan ya. Padahal ada esensi yang berbeda di situ. Nah itu yang disebut riba fadl ya. Fadl kan sama dengan fadilah ya, karunia, riba kelebihan gitu ya. Kalau yang tadi penangguhan, yang ini penambahan istilahnya. Jadi riba yang samar itu sulit dihindari. Sistem perekonomian kita hari ini juga dengan sistem moneternya ya banyak disusupi oleh sistem-sistem yang seperti itu. Ya, jadi riba samar itu atau riba fadl itu yang nilai tukarnya nggak seimbang istilahnya. Jadi kalau saya kerja di satu perusahaan, job desk-nya ini sepakat gajinya segini, tapi kemudian saya korupsi waktu sehingga hasilnya tidak sesuai yang disepakati, itu riba itu. Dapat gaji buta disebutnya. Itu sama ke situ. Nilai tukar yang nggak seimbang, ngambil uang dari orang, tapi nggak mendeliver tenaga sesuai perjanjian gitu. Atau tadi berani-beraninya misalkan ngambil satu profesi sebagai konsultan tapi nggak ahli, dibayar full oleh si kliennya, tapi ketika mendeliver katakan jasa konsultasinya copy paste misalnya, sehingga ketika klien melaksanakan rekomendasinya ya klien juga kesulitan gitu ya, karena dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya. Itu riba.
Jadi kalau orang ngambil profesi yang tidak dalam bidang penguasaannya akan banyak riba. Ya, ini yang jarang dibahas ya, sahabat-sahabat. Riba yang kita mengambil harta atau hak orang lain secara batil. Karena hari ini misalkan jadi developer, jadi kontraktor, lumayan keuntungannya jadi pemborong. Akhirnya semua jadi pemborong. Yang dokter punya usaha sampingan pemborong, gitu ya. Semua profesi lah ya. Yang lawyer juga ikut-ikutan main di properti, gitu ya. Tapi nggak ngerti gitu ya. Apa namanya? Tambah lagi ketika boleh sih sebenarnya ya bikin perusahaan, tapi kan orang-orang yang ngisinya harus yang ahli. Tapi ini ambil aja mandor, kenalan. Wah, ini kita beli tanah, ngebangun rumah, cari aja desain yang bagus-bagus tuh di internet, langsung kasih ke tukang sama mandor biar lebih murah, nggak perlu pakai arsitek, nggak perlu pakai kontraktor. Nah, karena dia profesinya banyak kenalan, nah dia masarin ke ke komunitasnya, laku ya. Tapi ternyata besinya salah masangnya, perhitungan betonnya nggak sesuai, itu riba namanya. Dia ngambil harta orang lain secara batil karena jual harganya umum di seperti bangunan lain lah harga pasar, tapi kualitasnya itu tidak memenuhi syarat ya. Ya, memenuhi syarat keamanan, kekuatan ya, karena bukan di situ bidangnya gitu. Nah, itu dihitung sebagai kezoliman, akan kena musibah itu kalau orang melakukan itu. Jadi boleh buka usaha dengan catatan kalau mau buka usaha di bidang tertentu, pastikan orang-orang yang dia hire adalah orang-orang terbaik yang mengerti bidang itu. Nah, dia boleh jadi investor muamalah dengan tadi orang-orang yang menjadi mitranya atau karyawannya yang ahli, itu boleh gitu kan. Nah, ini riba yang samar. Tapi ijarah umumnya tadi orang yang bekerja di satu perusahaan tapi nggak mendeliver sesuai job desk atau keahlian ya, karena mungkin memang bukan di situ ahlinya gitu ya. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi mungkin saya berhenti di situ dulu karena ini sifatnya pengantar ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi terkait hikmah di balik jual beli, riba, kenapa setiap orang itu harus bergerak dalam satu bidang yang dalam penguasaan. Karena jangan sampai dia membuat sesuatu tapi kemudian ketika dia deliver itu merugikan orang lain. Hal sederhana juga sama dengan kuliner, sama ya, berani buka katakan restoran ya, tapi nggak punya keahlian masak ya, mungkin modalnya ya apa ya, ya tadilah ya, artinya orang beli harga segitu tentu harus diberikan kualitas yang terbaik sesuai harga yang dia bayar gitu ya. Ya ada harga ada rupa itu ya, kalau mau mainnya yang di kualitas murah ya mungkin kalau orang yang bidangnya juga murah tapi enak bisa gitu kan ya. Dia juga nggak akan ganti bahan bakunya supaya murah tapi bikin orang sakit misalnya gitu ya. Macam-macam gitu. Itu aja mungkin sahabat-sahabat untuk hari ini. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik sahabat-sahabat. Sepertinya memang waktu azan ya, waktu azan saat ini memang lagi maju ya. Tadi azan 11.35 11.35. Enggak, misalkan ada satu pertanyaan mungkin ya terkait pengantar tentang kaidah-kaidah jual beli tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kalau dari pertemuan sebelumnya itu termasuk judi juga ya Pak ya, ketika kita masuk ke kepada sebuah jual beli ya dengan tidak ada perhitungan yang matang gitu ya. Ya. Hanya sifatnya coba-coba atau ya 50-50 lah disebutnya gitu ya. Ya. Ya, spekulasi tadi, ya. Spekulasi gitu kan. Jadi ya itu tadi betul. riba fana mirip dengan judi berarti ya. Lebih parah. Lebih parah ya. Ya, kalau judi itu merugikan diri sendiri.
Oh, Ya, oke. karena dia kan tadi untung-untungan ya, mengambil satu pilihan kehidupan, ngambil peluang-peluang yang kira-kira siapa tahu ini untung kan, nyari-nyari yang quick profit lah istilahnya ya. Tapi di situ dia juga eh, apa namanya seperti memotong akal kan, makanya azlam mengundi nasib dengan anak panah. Kalau orang mau ngambil satu profesi, satu bentuk penghidupan, itu dia harus berpikir dulu sesuai bidangnya kah, keahliannya kah gitu kan. Tiba-tiba lagi mikir gitu, lewat peluang nih. Wah, ini lumayan nih kalau ikutan, puter-puter dulu di situ gitu. Gitu kan ya. Itu yang disenangi oleh setan karena manusia itu akhirnya terbiasa mencari jalan pintas. Akhirnya kalau sudah dapat sekali menang orang judi, dia udah malas kerja. Kenapa? Karena wah capek yang namanya orang kerja itu belum tentu hasilnya dapat. Tapi kalau yang gini, untung-untungan sekalinya dapat, wah bisa pensiun kita katanya kan. Nah, sehingga dia jadi malas untuk bekerja, artinya tidak syukur nikmat nanti. Itu setan senangnya gitu. Nggak usah kerja yang normal-normal, cari harta karun aja. Ya, cari peluang-peluang yang kayak gini, yang passive income, yang bisa muter-muterin dengan yield tinggi. Nah, itu yang terkait dengan maisir, kemudian azlam, ya, itu disuruh dijauhi oleh Allah itu, karena itu adalah bagian dari amalan syaiton. Karena sebenarnya syaiton itu membuat akal tumpul. Kalau riba lain, kalau riba ini tadi kesirap syaiton dipegang, dipengaruhi ya. Makanya orang yang tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti orang yang berdirinya seperti di pengaruhi setan oleh sentuhan. Dia dijadikan alat. Nah, jadi kalau riba itu gini, dia udah ngerti dia bidangnya itu bukan di situ, tapi berani membuka layanan di bidang itu yang produk yang dia deliver karena dia nggak ngerti seluruh aspek itu akan mempengaruhi hidup manusia. Dia sebagai konsultan mau membuat orang outputnya ingin menolong orang di bidang tertentu, tapi betul-betul nggak ilmunya hanya parsial. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa kalau kamu mau sukses, kiat-kiatnya harus gini, 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 gini. Orang ngikutin masalahnya. Nah, dia akan menjerumuskan orang semakin lari dari fitrahnya, akan menjerumuskan orang mengikuti contoh yang salah, gitu kan ya. Jadi itu riba, karena yang mengerjakan bukan orang yang ahlinya. Makanya tunggulah kehancuran ya apabila sebuah urusan dikerjakan oleh yang bukan ahlinya. Ya, orang semua ingin jadi ulama, tapi kemampuannya terbatas, gitu ya. Kemampuan pemahaman Al-Quran itu dalam artian kan memang bukan sesuatu yang semua wajib belajar. Tapi untuk menjadi seorang ulama itu pasti ada kemudahan dari Allah. Bisa memahami isi Al-Quran dengan dia katakan ingin mengabdi, bertaubat pada Allah, tapi ada orang yang ambisi akhirnya supaya saya ngerti dipaksa-paksaan pengertiannya. Makanya di Al-Quran mereka mencari-cari takwil. Ya, yang dengan itu kemudian menjadikan fitnah tuh, takwil itu. Tapi orang banyak yang mengikuti. Nah, karena dia ingin kedudukannya gitu. Nah, itu contoh riba. Jadi mungkin dia memang bukan di situ bidangnya. Mungkin di umaro barangkali. Ataukah dia memang di saudagar. Ya, kalau mau yang cari keuntungan seperti itu, ya harusnya masuknya ke kelompok saudagar. Tapi jadilah saudagar yang sidik, ya, saudagar yang jujur, agar ditempatkan bersama-sama dengan para nabi, para sidikin, syuhada. Kan itu ada hadisnya juga, gitu kan. Tapi kalau hasratnya memang eh, ingin bermanfaat, ingin memberi nasihat, nggak suka dengan yang sifatnya perdagangan, senangnya dengan ilmu, memang dia dibuat suka begitu, ya. Nah, jangan-jangan jalurnya memang keulamaan misalkan gitu ya. Karena karakter bawaan dasar Allah sudah desain seperti itu gitu. Nah, makanya kan yang kemarin kita bahas, kalau salah satu unsur itu nggak ada, masyarakat juga nggak jalan. Ya, kalau semuanya jadi ulama, siapa yang mau dinasehatin? Kalau semuanya jadi umaro, siapa yang mau dipimpin kan gitu.
Kalau semuanya cita-cita pengen jadi saudagar, gitu kan ya, wah repot itu. Ini jadi hukum rimba, karena prinsip pasar tuh gitu, hukum rimba. Makanya ada aturan, itu pemerintah, ada nasihat dari ulama, kalau dagang harus gini, hati-hati, jangan hanya mikirin dunia, dagang itu juga ada berkahnya. Kalau pedagang itu memang hukum rimba, ya kan? Nah, tapi orang-orang yang kemudian Allah jaga, memang mungkin untuk menata dunia itu kan, gitu. Nah, kalau rakyat juga harus ada. Kalau nggak ada rakyat, buat apa pedagang dikasih sukses kalau nggak ada rakyat yang butuh? Buat apa pemimpin dikasih adil kalau nggak ada rakyat yang butuh gitu? Jadi pemimpin adalah doa rakyatnya, misalkan ya. Kita misalkan hari ini jadi baik, jadi bermanfaat, bukan belum tentu karena kemampuan kita. Karena mungkin banyak orang yang butuh dan dia berdoa. Nah, pas kita yang hari ini Allah anggap paling siap, akhirnya kita dijadikan wadah untuk memberi manfaat ke orang-orang yang berdoa. Jadi contoh misalkan kajian Rabu, bukan saya yang pandai, jangan-jangan doa dari teman-teman yang ikut kajian yang kuat ke Allahnya. Karena butuh panduan dalam kehidupan. Ya saya sih kena cipratan manfaatnya aja karena doa itu. Tapi kalau saya merasa, wah saya mah banyak paham nih Al-Quran ya. Kalau nggak ada kajian Rabu, oh banyak orang lain yang butuh saya. Misalkan mikirnya gitu. Allah cabut ilmunya. Nah itu contoh gitu, Ndra. Baik, alhamdulillah. Ya juga teman-teman ada yang komen, jadi sepertinya riba ya kan itu banyak di sekeliling kita gitu ya. Iya. Dari segi keprofesian mungkin ya, dari yang pelayanan gitu ya, Iya. dan lain-lain gitu. Dan juga di sini ada juga yang bertanya, jadi kalau riba itu akibatnya selain ke diri sendiri seperti tadi dijelaskan, itu justru bedanya dengan judi itu berakibatnya kerusakannya ke orang lain juga gitu ya Pak ya. Iya, iya, betul, Ndra. Alhamdulillah. Lingkungan Iya. ya, semua. Jadi makanya kalau riba itu nanti perumpamaannya seperti orang yang berenang di sungai darah. Ya, orang yang berenang di sungai darah, setiap kali dia pergi ke tepi, diisi batu sama malaikat, mulutnya dilempar lagi ke tengah lautan darah. Kenapa? Karena banyak membunuh penghidupan. Kan tadi mengorientasikan orang ke arah yang salah, mengelola tanah pertanian, tapi dengan teknologi yang merusak bumi, akhirnya mencemari misalkan sumber air masyarakat, nambang di satu daerah yang bersebelahan dengan lahan produktif warga, kemudian limbahnya dibuang kemana aja, akhirnya warga sekitar mati, gitu ya. Dia yang untung yang punya pabrik, itu riba tuh begitu, makanya dahsyatnya begitu, makanya dosa besar gitu. Nah itu dari mulai yang level kecil, yang diri sendiri itu ngambil bidang yang salah, kemudian kita memberikan advice ke orang lain atau memberikan jasa dan produk, tapi kemudian jasa produk itu alih-alih menolong orang, itu malah mencelakakan, itu kita akan ditanya oleh Allah. Makanya kenapa pentingnya kalau berani buka pelang jasa ataupun produk, harus dipastikan bahwa produk itu pasti ketika kita bangun, belum versi terbaik ya, tapi juga nggak ngaco, gitu. Nah, bertahap kita perbaiki. Kalau kita bidangnya di situ, kita akan ada versi 1, yang kemudian versi 2 kita kalibrasi terus, ilmu juga sama. Ya, isi kajian Rabu 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, kalau sekarang diulang lagi, pasti banyak yang terkoreksi. Ya kan, 8 tahun bukan ngajar doang. Ya, belajar Quran juga, taubat juga, mohon juga ke Allah, istighfar banyak. Ya selama 8 tahun terus Allah ajarin terus cara yang lebih tepat membacanya. Nah kadang-kadang ngelihat materi-materi yang katakan sekian tahun lalu, ya ilmunya kan cuma segitu dulu. Tapi Allah juga senang kan. Makanya hadisnya kan jika engkau menyampaikan sesuatu yang kau ketahui, maka Allah ajari yang belum kau ketahui. Gitu. Jadi bukan berarti nanti nunggu perfect baru kita buka layanan. Kalau gitu mah nggak akan nambah-nambah kemampuan dirinya gitu. Nah cuman harus hati-hati gitu. Jangan sampai ini the best.
Ini produk saya the best, bisa menyelesaikan banyak problem. Pokoknya kalau ingin kaya cepat, nah itu kan umumnya gitu. Ingin kaya cepat, kiat-kiatnya begini, sistemnya begini, silakan semua pakai deh. Wah, hancur semua gitu kan. Dianya mah kabur. Bikin franchise, bikin apalah gitu ya. Itu ya gitu-gitu. Ya gitu, Ndra. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk yang terakhir nih Pak dari Mbak Indah nih. Jadi ada contoh bagaimana dengan simpan pinjam warga gitu ya. Keuntungan untuk warga sendiri. Ya, Mungkin di review nih Pak. ya. Ya, sekilas aja ya. Jadi saya bilang kalau kita nggak memahami esensi dari riba jadi sulit ya. Ya kan? Jadi misalkan gini, di sekitar kita ini banyak yang namanya rente. Ya, ada yang namanya bank keliling. Jadi itu masuk ke perumahan-perumahan warga itu. Karena tahu warga banyak yang mungkin kesulitan, tiba-tiba ada musibah, ke bank susah, ke saudara susah. Sebenarnya kalau ada saudara yang lapang nggak mau membantu saudaranya, nanti Allah akan ikat tanggung jawab. Bisa jadi orang kena rente kan dia ke saudaranya dulu. Tolong dong aku kena musibah nih, anakku sakit, ada nggak pinjaman? Oh nggak ada, aku lagi susah juga katanya. Padahal ada. Akhirnya si saudaranya ini ke bank susah, akhirnya ke rente. Jangan dikira tadi yang lapang itu ya. Makanya harus hati-hati kalau kita punya uang tuh lihat kiri kanan gitu. Orang kejebak rente itu bisa jadi karena dia tadinya keliling untuk mohon pertolongan kepada saudaranya, tapi saudaranya kikir misalkan. Jadi itu bisa kemana-mana tuh larinya. Nah, tapi kemudian tadi katakanlah dia ke rente ya. Rente dengan bunga harian yang luar biasa gede, jadi bunga berbunga kan. Akhirnya warga melihat kondisi itu. Gimana kalau kita bikin satu mekanisme tolong menolong? Kita bikin koperasi di warga, ya kan? Kemudian ya tapi tetap harus ada bunganya katanya. Umumnya kalau koperasi warga itu 1% katanya, ya kan? Tapi itu jauh lebih baik ya ketimbang kesedot sama rente kan. Yang mereka lakukan adalah sebuah mekanisme pengamanan yang terbaik yang mereka mampu pikirkan hari ini untuk mengatasi satu problem yang lebih besar. Ya udah, warga semua ikut iuran koperasi bunga 1%, kita bebaskan warga kita yang kejebak rente, ya kan? Tapi kemudian nanti bunganya ke koperasi. Tapi sambil dikasih edukasi dan pendidikannya, dikasih jalan keluar supaya penghasilannya bertambah, bikin unit usaha bersama. Baik itu. Ya. Nah, kalau misalkan hanya dilihat dari sisi fikih, wah apa itu bikin koperasi warga ada bunganya? Wah sama aja dong itu riba. Akhirnya masyarakat mau bikin tolong menolong takut karena ustadznya ngomongnya gitu. Akhirnya semuanya habis sama rente. Jadi gimana pun namanya kita ingin menegakkan sesuatu model yang paling bersih itu butuh proses. Ya kalau hari ini sistem yang dibuat belum bersih-bersih amat, tapi bisa menyelesaikan problem yang sebelumnya jauh lebih merusak, nah, itu kita mohon ke Allah supaya disempurnakan gitu. Nah jadi pertanyaan Mbak Indah itu makanya nggak bisa hitam putih kan kehidupan itu. Allah kan melihat niatnya. Ya niat manusia itu lebih besar ketimbang amalnya. Saya itu ingin bantu, tapi yang hanya mampu kepikir itu hanya segini dulu. Ya, tiba-tiba dia mau ngasih yang baik, dihukumi sama ulama, oh itu salah, itu akhirnya hancur semua kita. Nggak pernah ada yang takut semua berbuat baik karena takut salah, takut kurang ya. Nah kira-kira gitu Ndra. Jadi riba itu nggak mudah memang bacanya. Oke, alhamdulillah. 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 Baik, sahabat-sahabat, untuk sesi hari ini mungkin kita sudahi ya sampai di sini. Alhamdulillah jam 12 pas. Ya, jadwal azan sekarang ini memang maju ya. Tadi 11.35 ya azan zuhur. Kita stop di jam 12 untuk acara hari ini. Seperti biasa, bagi yang berkelapangan untuk membuka kamera, sesi dokumentasi, sambil nanti Pak Yudi tutup ya sesinya, mangga dipersilakan. Atur nuhun sahabat-sahabat, Pak Yudi, turun. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi ini terus terang bukan topik yang ringan buat saya ya. Tapi
memang saya diberi kemudahan untuk hal ini. Makanya yang Allah mudahkan itu bukan ringan. Saya berjuang untuk menjelaskan dengan semaksimal mungkin agar kita itu dalam praktek muamalahnya bisa bersih ya. Tapi muamalah itu kan prinsipnya beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu kan segala sesuatu dilarang kecuali yang ada di nas ya. Tapi kalau muamalah itu kan segala sesuatu boleh kecuali yang jelas-jelas dilarang. Nah, Allah larang di Al-Quran, nggak boleh maisir, nggak boleh goror, nggak boleh riba. Tapi kita nggak ngerti, riba itu kayak apa sih? Yang gini riba atau bukan? Yang gini maisir atau bukan? Akhirnya orang terlalu hati-hati, semuanya nggak boleh. Kalau semuanya nggak boleh, masyarakat jadi susah. Kalau masyarakat jadi susah, karena perintahnya Al-Qurannya begitu, akhirnya nggak usah pakai Quran deh, pakai buku lain aja. Wah, repot kita. Jadi akhirnya agama dibikin susah. Maksudnya tuh bagus, ketat, tapi dibikin susah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya masyarakat meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Itu tugasnya ulama sebenarnya ya. Gimana caranya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan mengatasi kondisi zaman tanpa kehilangan esensi maknanya yang lurus. Kalau fikih itu kan ada balutan zaman ya. Kalau sekarang beda zamannya, udah ada internet, udah semua serba cepat. Beda dengan zaman Rasulullah. Beda dengan zaman ya sekian tahun yang lalu aja belum kayak gini gitu. Nah, maka Al-Quran tidak ada kekurangannya. Nah, tinggal bagaimana nanti mengambil ayat yang tepat dan kemudian mengoperasionalkan sesuai dengan zaman hari ini tanpa bengkok. Nah, makanya harus takwa, harus mohon ke Allah untuk nuruninnya juga gitu. Nggak bisa asal-asal still yakin juga gitu. Nah, itulah muamalah ya. Mudah-mudahan kita akan masuk ke kompleksitas ini ya ke depan ya. Akan banyak babnya. Tapi saya tidak akan membahas aspek yang terlalu fikih, tapi hikmahnya. Ya, jadi lebih kepada kenapa sih ada jual beli? Karena sebenarnya Allah juga kan kalau jual beli sama manusia yang dibeli itu orang-orang terbaik, gitu. Nah, makanya kita juga Allah juga tidak akan memberikan amanah kepada wadah yang nggak pas, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menyempurnakan takaran timbangan, memilih mitra muamalah, itu artinya kita punya pengetahuan tentang kita itu bermitra dengan siapa. Jangan sampai bermitra kepada orang yang bukan haknya. Ngasih pinjaman kepada orang yang tidak berhak memperoleh pinjaman. Ya, dia minjem tapi buat tadi menyelesaikan solusi hutang piutangnya. Sampai kapanpun dia jadi nggak bisa belajar tawakal. Ya karena selalu dibantu ketika jatuh tempo gitu. Atau tadi punya kebiasaan buruk karena kasihan ya tetap aja dikasih. Melarat terus karena pola hidup yang salah. Tapi ketika lagi susah datang ke kita ngemis-ngemis. Kita nggak tega kita kasih. Nah kalau kita nggak bisa menyempurnakan itu, Allah juga nggak akan nyempurnain yang ke kitanya gitu. Jadi kita butuh pengetahuan muamalah itu prinsipnya untuk muamalah dengan Allah gitu. Gitu sahabat-sahabat ya alhamdulillah mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk lagi ya, masih di bab jual beli itu luas sekali. Kesulitan saya justru nyari pintu masuknya ya, bingung harus jelasinnya dari mana. Tapi insya Allah pelan-pelan nanti akan bisa turun ke level operasional ya. Baik yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah yang menggantikannya dengan ilmu yang lebih hak ya kepada sahabat sekalian. Mari kita sama-sama akhiri ya kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.